Terima kasih Bapak Ibu karena terus membersamai saya di sini untuk saya sharing materi tentang budaya positif. Dengan rekan sejawat saya yang akan menerima sharing materi budaya positif dari saya. Oke, terima kasih, Dek. Kurang lebih kita akan 1 jam di sini untuk mempelajari apa yang kita sebut sebagai budaya positif. Ini untuk memenuhi tugas saya sebagai TGP Komisi Angkatan 10. Jadi ini tugas aksi nyata modul 1. Bisa kita mulai? Bisa. Salam dan bahagia, semoga penjenengan tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Mari kita masuk ke budaya positif. Nanti kita akan pelajari 5 hal ini dalam budaya positif, yaitu yang pertama kita akan pelajari kebutuhan dasar manusia agar kita tahu apa kebutuhan dasar murid-murid kita agar dia bisa nyaman untuk belajar. Kemudian kita juga akan pelajari nilai-nilai kebajikan, yang mana nilai-nilai inilah yang akan kita tanamkan ke siswa-siswa kita untuk menjadi budaya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian nanti kita akan pelajari juga keyakinan kelas. Ini juga salah satu pakaran dalam budaya positif yang harus kita biasakan di kelas. Ini sepertinya baru untuk mendengar tentang keyakinan kelas, karena sebelum ini kita belum pernah mengenal tentang keyakinan kelas. Mungkin kita sudah pernah membuat kesepakatan dengan siswa, tapi kita belum tahu bahwa itu sebenarnya adalah keyakinan kelas. Kemudian kita juga akan pelajari posisi kontrol guru. Jadi guru ke murid itu posisinya sebagai apa nanti? Ada 5 macam posisi kontrol. Terakhir kita akan pelajari segitiga restitusi. Jadi kita akan tahu manfaatnya apa saja kita pelajari. Pertama, kita akan pelajari istilah tentang budaya positif. Apa pentingnya kita mempelajari, memahami, dan menerapkan budaya positif? Kita harus menerapkan budaya positif untuk membentuk ekosistem belajar yang positif. Jadi ini diibaratkan kita ini guru, tapi kita sebagai petani ibaratnya. Anak-anak didik kita itu sebagai benih, ya, sebagai benih. Jadi kita petani dan anak-anak didik kita sebagai benih. Benih itu kan ada benih padi, benih jagung, benih buah-buahan, semua benih itu bisa tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik. Itu membawa bukan. Terima kasih bisa bergabung. Sayangnya, jadi dari benih-benih itu bisa tumbuh dengan subur, bisa menghasilkan hasil yang melimpah. Itu kan tergantung bagaimana kita merawatnya, begitu ya. Nah, jadi apa tugasnya petani? Apa tugas kita sebagai guru ke murid? Petani berarti ya bisa saja memperbaiki kondisi tanah. Kalau di dalam kelas kondisi tanah ini kita ibaratkan apa? Suasana kelasnya, gitu. Kemudian memelihara tanaman padi, misalnya kalau benihnya kita tanam dari padi, ini memelihara. Kita ibaratnya kalau guru ke murid memeliharanya dalam hal apa ini? Mungkin kita memberi perhatian kepada murid. Kemudian kalau petani membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu kehidupan di tanaman padi, kalau kita murid
Iya, kalau murid punya masalah maka kita berikan solusi. ya, berikan pilihan solusi. Oke, begitu ya? Kita ibarat tadi itu memelihara dan merawat tanamannya supaya bisa tumbuh subur dan menghasilkan hasil yang maksimal. Itu ya? Nah, sekarang apa yang selama ini kita lakukan ke murid kita? Inilah yang terjadi. Yang kita lakukan, kita itu selalu punya ilusi bahwa guru itu punya hak atau wewenang untuk mengontrol murid. Segala yang dilakukan murid itu harus sesuai dengan kemauan gurunya. Selama ini kita begitu ya. Oke. Yang kedua, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Maksudnya bagaimana ya? Jadi kita mengontrol murid itu dengan cara penguatan positif harusnya. Tapi selama ini kan kita belum melakukan itu dengan maksimal, gitu. Kemudian ada ilusi selama ini yang kita lakukan adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Aku loh sebenarnya gitu ya, orang saya itu lebih tua daripada kamu, lebih lama hidup di dunia daripada kamu, makanya kamu harus manut saya, gitu. Biasanya kita kemudian kan seperti itu. Nah, ini kita akan merubah paradigma, pola pikir kita yang selama ini. Nah, ini. Jadi kita masuk ke teori kontrol yang tadi ya. Respon-respon lawan teori kontrol dibandingkan dengan teori kontrol tentang dunia. Ini kita bisa baca sendiri. Kalau stimulus atau respon tentang dunia ini realitas atau kehidupan kita sama, tapi sebenarnya kehidupan kita berbeda. Ini anggapan itu kenyataannya. Semua orang melihat hal yang sama. Tidak setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Adakah yang bisa membacakan untuk saya? Nanti kita akan bersama-sama. Minimal mungkin Membacakan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. ya, menurut kamu mungkin istilahnya stimulus respon tentang dunia yang biasa kita pahami orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kenyataannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. udara selanjutnya Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. ini Pemaksaan agak berdasar menunjukkan gagal, ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan kita. betul. Bahasan terakhir Kita berpikir ya, kenyataannya di dunia ini kita harus terus gitu ya. Ya, Kita lanjutkan. Sekarang makna disiplin ini ada hubungannya nanti dengan budaya positif dikaitkan dengan istilah disiplin positif. Kalau di PNF kita mengenal disiplin positif, gitu. Kalau di PNF adanya disiplin positif. Tapi kalau dalam guru penggerak kita mengatakan dengan budaya positif. Oke. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini adalah konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ini awalnya kata-kata disiplin ini muncul ketika masa pengajaran Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin itu bisa intern, bisa ekstern. Ada disiplin yang muncul karena tekanan dari luar,
muncul karena ya motivasi intrinsik kita sendiri. Nah, beda dengan disiplin itu, disiplin pada budaya kita adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita kalau mengistilahkan murid-murid harus disiplin, berarti murid-murid harus patuh, gitu kan? Nah, disiplin ini berarti dia tidak patuh. Itu istilah yang ada di budaya kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ayo kita disiplinkan murid-murid, berarti muridnya sudah merasa tidak nyaman ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kita. Jadi ini bisa disimpulkan konteks disiplin dalam budaya kita itu disiplin yang dari luar, yang eksternal. Kita harus menekan anak-anak supaya disiplin. Bukan anak-anak ingin berusaha disiplin, tapi kenyataannya kita lah yang memaksakan disiplin itu ke Ini didasari pada teori motivasi perilaku manusia. Ini manusiawi banget ya Bapak Ibu. Jadi ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu ditandai dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak juga begitu, apa yang akan terjadi ketika saya tidak mengerjakan PR misalnya? Gurunya biasa menekan, memukul kalau kamu tidak kerjakan, ayo tulis 100 kali misalnya, push up atau apalah begitu. Itu motivasi eksternal sehingga anak-anak mau melakukan atau mengerjakan PR. Motivasi eksternal lagi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nek mengerjakan PR, bukan rajin, berarti dapat nilai bagus. Nilai, bukan kok dia ingin, dia memang butuh mengerjakan PR. Bukan seperti itu. Beda dengan motivasi internal. Nah, inilah tujuan disiplin positif kita atau budaya positif ini. Itu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan. Nah, itu ditandai dengan adanya pertanyaan ke diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Semua orang kan ingin dianggap baik. Tidak ada orang yang ingin dicap jelek. Jadi, ketika orang ingin dianggap baik, nah itulah tanda-tanda motivasi internal Anda. Kalau saya saya melakukan itu, saya nanti akan menjadi orang baik yang seperti apa? Itulah yang mendasari adanya motivasi. Nah, baik motivasi internal maupun eksternal, dua-duanya itu mengarah kepada merdeka. Istilah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah dari sendiri. Nah, jadi motivasi eksternal juga perlu untuk itu tadi mendorong motivasi internal. Nah, sekarang kita lihat lingkaran alur. Kalau budaya positif itu lingkaran besar, di dalamnya terdapat lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif. Kalau budaya positif itu bisa terbentuk, maka di dalamnya pasti ada lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu terbentuk ya salah satunya karena adanya keyakinan keras. Nah, keyakinan keras bisa tumbuh ya itu karena
rangkaiannya dimulai dari pertanyaan. Nah, ini tentang keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan. Apa bedanya? Mengapa kita menerapkan keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Misalnya, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kalau tidak menggunakan nanti ditilang. Nah, itu peraturan. Mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Supaya terhindar dari virus gitu. Oke. Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti seminar seperti ini? Biar tidak ketinggalan informasi, tidak mengganggu suasana belajarnya. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita ingin membangkitkan motivasi intrinsik anak, membangkitkan motivasi intrinsik kita, maka kita kembali ke apa yang kita yakini, nilai-nilai apa yang kita yakini. Yaitu tadi kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang selalu lebih baik dari kemarin, gitu ya. Nah, itulah yang akan memunculkan motivasi. Oke. Ini contoh dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Di situ ditunjukkan ini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Sebaliknya di sana ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari kalimat ini ada yang merupakan keyakinan, ada yang kesepakatan. Kalau ini kesepakatan atau keyakinan? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kesepakatan. Kita sepakat ya, kita harus datang tepat waktu. Kalau datang harus mengucapkan salam, gitu ya. Yang ini menjaga kebersihan sekolah. Ini kesepakatan, tapi kebersihannya ini keyakinan. Kita yakin kalau bersih maka belajarnya bisa lebih benar. Kalau ini berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kesepakatan. Ini aktif dalam pembelajaran juga kesepakatan. Kalau tertib, silakan bergabung di belakangnya satu saudara. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kemudian ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kalau semuanya namanya kesepakatan, tapi saling menyayanginya adalah keyakinan. Kami murid yang semangat belajar, kesepakatan. Semangatnya adalah keyakinan. Kami murid yang peduli dengan makna, kesepakatan. Oke. Jadi ini tadi keyakinan kelasnya berupa kata hormat. Nah, ini hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Itu tadi yang berupa keyakinan. Jadi keyakinan itu sesuatu yang global gitu. Nah, tapi kalau peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu dia yang gede. Rebu piket harus menyambut setiap hari. Nah, itu kesepakatan. Kalau Keyakinannya dan kebersihan. betul, keyakinannya kebersihan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada contoh-contoh. Ini kira-kira keyakinan kelasnya apa? Seperti tadi, piket harus menyambut sepeda dari
Oke, saya menghargai. Nanti kita lihat ada kuncinya setelah ini. Bu Nindi Jadi di sekolah aku berpikir sebelum belajar hadir di sekolah ini. Disiplin, tertib. Oke, nanti kita lihat. Monggo, kemudian Dilarang melakukan kekerasan. dilarang melakukan kekerasan. Artinya menyayangi. Menyayangi. Oke, apa lagi? Mungkinannya toleransi. toleransi. Oke, nanti kita lihat ya. Bu Fitri, monggo. Dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Taat hukum. Iman, taat hukum, kesehatan, keimanan. Oke. Berikutnya Bu Yuni, monggo. Bergantian atau memberikan. Disiplin, tertib. Oke. Terus berikutnya Bu Oki. Gunakan masker, Gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan. Oke. Lagi Bu Oki. jangan berdiri, Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Oke, kita lihat ya. Mana yang mana Jadi kalau kita menciptakan atau menyepakati keyakinan kelas di kelas-kelas kita, maka yang ditulis itu bukan yang peraturannya, tapi keyakinannya. Jadi detailnya itu tidak usah ditulis, yang ditulis adalah yang keyakinannya. Ya, itu gitu. senang dari tadi ya. Ya. Mahal banget. Nah, sekarang kita yang observasi, kita yang cenderung menghukum selama ini. Nah, cenderung Ayo hukum toleransi nih. Ayo. kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, anak-anak bisa dibilang, oh iya. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya memang kesalahan kok. Ya. Terus kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati. Asal dikaplok, ya toh, dijoplok nih. Cewek, terus omongan. Omongannya sudah lakukan. Benda itu lah ya. Sakit lah. Dan ini bahayanya untuk jangka waktu yang membuat kita menjadi guru-guru yang tidak diinginkan. Nah, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu. Gimana caranya memberi konsekuensi itu? Kemudian kalau hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Oh, lolok nih, ini sone nih, gitu ya. Tapi kalau konsekuensi, kita membelajarkan anak untuk menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu pasti paksaan, ya jelas. Tapi kalau konsekuensi itu ada stimulus, kamu melakukan ini. Jadi kamu harus bagaimana? Itu ada stimulus dan responnya. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sudah dihukum terus akhirnya dia menyesalnya nggak habis-habis, akhirnya dia ngomong ternyata memang saya bodoh, ternyata memang saya tidak berguna, cenderung mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Tolong saya dibacakan. Balik ke Bu Nina. Bu Nina, kalau hukuman Konsep diri yang buruk. kalau konsekuensi Ini adalah konsep diri yang kenapa bilang hukuman itu buruk?
secara konsep diri. Kalau konsekuensi itu baik, karena penyebabnya apa? Karena kalau konsekuensi timbul dari diri sendiri ya. Jadi kalau hukuman dipaksa dari eksternal dan internal. Oh, ya. Dari pertanyaan betul. Anak Hubungan ya, kalau hubungan anak jadi belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi menyebabkan anak belajar untuk mematuhi peraturan. contohnya gimana ini? Menyembunyikan kesalahan. Ya karena dihukum misalkan jadi bohong aja. Daripada dihukum lebih baik tak sembunyikan ya. Jadi kalau konsekuensi karena kita tidak menghukum, kita hanya mungkin menasihati gitu ya. Maka dia tidak takut untuk mengungkapkan kesalahan. Bentuknya budaya kalau hukuman itu adalah rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, tujuan tidak enak, diartikan dua-duanya tidak enak, tapi efeknya lebih pada yang hukuman. Ya, tapi kebanyakan Kebanyakan kita bangga kalau bikin jajan gitu ya. Jajan atau kata ya. Ayo sekarang ini hukuman atau konsekuensi. Yang membacakan satu nanti yang jawab boleh semuanya. Ayo bukan berikutnya Mbak Azan. Murid tadi menggunakan buku semuanya boleh jawab. Tapi yang bacakan satu. Bagus. pemerintah boleh berguna Ya. Konsekuensi. tapi kok minta Iya ya. minta ya Konsekuensi. tapi permintaannya dulu tuh suruh Antara minta dan menyuruh beda tipis. Iya. Berikutnya nanti kita lihat. Bu Yulis meminta murid mengganti kata-kata teman konsekuensi konsekuensi sepakat semua. Berikutnya Bindi kita mulai membersihkan rumah ayat ketiga para tempat meminta murid tidak menggunakan status sebagian sekolah karena statusnya tidak berlaku. mana konsekuensi? Mana konsekuensi? Nanti makan ayo, Fitri menyuruh murid lari menuju lapangan basket sudah jadi 2 kali karena alasan untuk melakukan belum pernah loh. Karena punya pelajaran video. Pelajaran video pakai sepatu seharian. Ya, sama enakmu. Ya, bukan karena kita mempermalukan ya toh? ya saya juga berdiri di depan kelas anak yang menentukan hukumannya sendiri. Nah, itu konsekuensi. Ya. Nah, saya kamu pilih apa? Kamu pilih harus bagaimana? Gitu ya. Kan ini salah. Kamu ini keliru. Nah, sekarang kamu maunya gimana? Kalau mau dibebaskan, ya nggak bisa. Harus ada konsekuensinya. Udah belajar. Tapi kita tidak usah nulis 100 kali itu juga hukuman karena nggak ada kaidahnya. Berarti anak kita nulis, ya.
menjadi guru pembuka, menjadi guru pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, advokat, manajer. Kalau pendukung yaitu sebentar-sebentar dukung, sedikit-sedikit dukung. Kalau membuat rasa bersalah ini juga pendukung tapi malah nggak ketolong. Sampai sini ya Bu. Kamu mau kuburan atau apa saja? Itu membuat rasa bersalah. Kamu dari ini gara-gara kamu loh ini. Gara-gara kata-kata itu. Gara-gara kamu loh ini. Jadi begini-begini. Oke. Ya. Kemudian sebagai teman, ini mungkin kalau muridnya kita ajar dewasa itu sangat cocok sebagai teman. Jadi biasanya kalau omongan antar teman itu lebih bisa mengena, gitu ya. Kalau menyelesaikan masalah, kita bertindak sebagai teman itu lebih mengena. Tapi kalau muridnya TK, gila-gila. Kurang cocok belajar. Kemudian pemantau, posisi sebagai pemantau. Apakah dengan selalu ngomong-ngomong dipantau? Jadi kita jadi guru model CCTV. Apa saja kegiatannya siswa ini pantau, dikontrol. Kemudian nanti kalau ada yang tidak cocok langsung itu pemantau. Nah, yang paling cocok kita itu jadi manajer. Manajer itu menyelesaikan masalah siswa dengan mengajak siswa untuk memikirkan juga ya bagaimana penyelesaiannya yang paling enak iya gitu misalnya. Seperti udara biasanya ngobrol dengan belang ya, bolak-balik melakukan kesalahan. Terus kudu piye? Udara kudu piye? Itu ya tadi. Ayo solusinya sama-sama. Ya. Oke. Terakhir ini sepertinya tentang materi restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Jadi anak melakukan kesalahan kita panggil untuk diajak ngomong, solusinya bagaimana ini. Terus setelah itu siap kamu kembali lagi ke teman-teman dengan tidak membawa rasa rendah. Jadi jangan dimarahi di teman-teman. Kita ambil, kita ajak ngobrol, solusinya bagaimana yang paling baik, kemudian biarkan dia kembali. Ini ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bisa memperbaiki hubungan berupa tawaran, bukan dipaksa, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi, dan terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan tidak ada dendam dan rendah hati. Untuk melakukan restitusi itu tadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan bersalah. Moto benar kan? Ibu dengar kamu telah begini apa itu benar? Itu validasi tindakan bersalah. Ya, benar Bu. Itu tadi. Anaknya sudah validasi. Oke. Kemudian setelah itu menstabilkan identitas. Kalau ibu jadi kamu ya memang itu ya wajar dilakukan yang manusiawi, Pak Koko. Nyontek itu memang kebutuhanmu. Tapi nyontek itu apa? Tidak menurutmu gitu. Artinya kita terakhir sampaikan menunjukkan keyakinan kelas. Nah, kalau kamu ketemu nyontek, keyakinan kelas apa kira-kira yang dilanggar? Oh, ini guru ya. Kejujuran. Ya, kita kan sudah sepakat untuk berhikmat harus jujur, jawab, gitu loh. Itu tahapan dari pelaksanaan ini penjelasannya secara gamblang dan terima kasih. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan video tentang beberapa materi yang sudah saya lakukan di kelas. Mohon disimak ya.
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk penjelasan terapkan di kelas masing-masing. Mohon maaf bila saya ada salah, ada yang kurang berkenan di yang didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa bedanya peraturan kelas dan kesepakatan kelas? Sudah tahu? Ya, ayo yang tahu ngacung. Oh, oke, Bidari. Kalau kesepakatan kelas itu harus dibuat mandi. Oh, Kalau peraturan kelas itu diucapkan sesuatu. oh, kalau peraturan diucapkan saja, tapi kalau kesepakatan kelas harus ditempel di mading. Oh, ya. Terima kasih. Oke, jadi ya, kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah yang berwenang. Misalnya sekolah membuat peraturan, guru saya misalnya membuat peraturan, itu peraturan. Tapi kalau kesepakatan adalah berasal dari kalian, bukan dari saya. Nah, dari kalian nanti kita himpun dan itu disepakati bersama, itu namanya kesepakatan kelas. Anak-anak, sekarang kita akan mengelompokkan keinginan-keinginan kalian ini menjadi beberapa kelompok. Kita kelompokkan menjadi, ini tugasnya jangan banyak-banyak, pembelajarannya harus menyenangkan. Ini berarti berkaitan dengan pembelajaran ya. Sebaiknya tidak berpacaran di kelas. Ini berarti tentang kenyamanan yang dituntut dari kelas lain ya, teman sekelas lain gitu ya. Menurut saya suasana belajar ini di sini. Teman yang baik di dalam kelas adalah teman yang berani bekerja keras. Nah, ini tentang teman. Saat mengerjakan tugas jangan rame. Ini berarti pembelajaran. Sudah kita dapati beberapa kategori ini anak-anak. Ini kategori pembelajaran yang kalian inginkan. Ini kategori sarana dan prasarana yang kalian inginkan. Dan ini kategori teman. Bagaimana teman harus bersikap. Dan ini adalah kategori lingkungan belajar secara umum, gitu ya. Jadi mari kita membuat keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan ini kita buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang besar yang bisa menaungi ini. Tentang lingkungan, apa yang kalian inginkan secara garis besar, lingkungan yang bagaimana? Bersih, bebas sampah, gitu ya. Oke, keyakinan nomor 1 kita menyepakati lingkungan kelas kita harus bersih, bebas sampah. Sehingga nanti ketika ada yang menyampah harus bagaimana? Terus didenda, apakah begitu? Kalau itu jadi kesepakatan, oke. Diingatkan tapi harus manut gitu ya. Tentang pembelajaran yang bagaimana yang kalian inginkan? Yang nyaman itu bagaimana? Ya baik dari gurunya maupun teman-teman, siswa-siswanya juga semangat belajar. Jadi keyakinan kelas kita nomor 1 adalah kelas harus bersih. Keyakinan kedua adalah semua harus semangat belajar, baik guru maupun siswanya. Begitu ya. Terima kasih. Jadi inilah keyakinan kelas kita.
harus segera dibersihkan. Didenda saja ini tidak dibersihkan. Jadi, ayo yang ingin silakan ambil sapu, bersihkan ini. Sekarang juga dan sesuai kesepakatan membayar denda untuk dimasukkan ke uang kas. Nah, itu berarti nanti uang kas kita akan bertambah, gitu ya. Tolong besok-besok jangan melanggar lagi agar tidak didenda. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan membahas yang menjadi tugas di rumah kemarin itu. Ya, semua sudah mengerjakan? Sudah. Ini biasanya yang sering tidak mengerjakan. Sini, Ram, saya lihat. Belum paham. Loh, ini sudah bisa gitu loh. Iya, tapi Siapa yang ngajarin? saya kemarin belajar sama Niken, Bu. Oh, Niken. Sini. Nah, kemarin kamu ngajari Rafli ya? Iya, Bu. Oh iya. Tapi sudah tahap diajari Niken? Kemarin sudah bisa mengerjakan. Oh iya, nah, ini sudah bisa mengerjakan semua. Ya, terima kasih ya Niken karena telah membantu teman-teman mengajari tugas-tugas di rumah. Anak-anak yang lain juga begitu, nggih, sama dengan Niken. Kalau ada temannya yang butuh pertolongan ya dibantu, gitu ya. Terima kasih, kalian sudah hebat. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Dit. Ibu, Duduk. iya Bu, terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini, Dit? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ya, saya lihat kamu juga sehat. Sehat toh ya? Alhamdulillah sehat Bu. Adit, Bu Yanti sebagai wali kelas beberapa kali mendapatkan pengaduan dari teman-teman sekelas bahwa kamu katanya seringkali menunjukkan keakrabanmu yang berlebihan dengan pacarmu Nayata. Kebetulan sekelas ya. Oke. Nah, itu kamu menunjukkannya di depan teman-teman sekelas. Apakah itu betul, Dit? Tidak Bu, saya hanya bersikap biasa saja. Saya tidak pernah berdekatan kalau di dalam kelas Bu. Beneran? Ayo, kamu sudah jujur apa belum ini? Saya berbohong Bu. Teman-teman benar, saya selalu mencari-cari kesempatan untuk bisa duduk sebangku dengan pacar saya. Saya juga seringkali berpegangan tangan dan bercanda berdua tanpa menghiraukan keberadaan teman-teman sekelas Bu. Nah, kenapa kamu berbuat seperti itu? Saya ingin terus berdekatan dengan pacar saya Bu. Ya, Bu Yanti ngerti, Dit. Semua orang yang sedang kasmaran itu pasti ingin selalu berada di dekat orang yang disayanginya. Kira-kira, nah, kalau menurut teman-teman, perilaku kalian berdua yang mana yang paling mengganggu kenyamanan teman-teman? Mungkin pada setiap istirahat Bu, kami makan bekal berdua, kadang saling suap menyuap. Itu mungkin yang paling membuat teman-teman terganggu Bu. Oh ya. Ibu maklum dengan perasaan kalian. Saling menyayangi itu memang hak dari semua orang, termasuk kalian berdua. Tapi coba dipikirkan, tindakan kamu menunjukkan kemesraan yang berlebihan di depan teman-teman itu, kira-kira itu termasuk hal yang pantas atau bukan? Coba misalnya kamu memposisikan diri menjadi teman-teman. Apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, Dit? Mungkin tidak Bu. Saya juga merasa tidak nyaman bila ada yang pamer keakraban dengan pacarnya saat di kelas.
Nah, itu kamu sudah tahu. Kira-kira keyakinan kelas kita yang mana yang sudah dilanggar? Mungkin menghormati hak teman, Bu. Ya, betul. Kita sudah sepakat bahwa kita harus saling menghormati hak masing-masing dari teman sekelas. Nah, menurut kamu, apakah teman-teman itu juga punya hak yang sama untuk nyaman belajar di kelas? Iya, Bu. Semua teman-teman punya hak yang sama untuk merasa nyaman berada di kelas, Bu. Nah, itu sudah tahu. Sekarang kira-kira kamu harus bagaimana agar teman-teman di kelas merasa nyaman? Saya harus bersikap yang wajar dan tidak menunjukkan keakraban yang berlebihan sama pacar saya saat berada di kelas, Bu. Nah, tepat sekali. Kita harus bisa menempatkan diri, menyesuaikan lingkungan di mana kita berada ya, Dit ya. Iya, Bu. Saya berjanji tidak akan bersikap yang mengganggu kenyamanan teman-teman lagi. Terima kasih, Dit. Ya, sampean sudah sadar dengan apa yang dilakukan. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Faridayat, saya dari kelas 11-7. Saya merasa sangat lega sekali setelah saya berdiskusi dengan Bu Yanti selaku wali kelas saya tentang sikap dan perilaku saya yang mungkin telah mengganggu kenyamanan belajar teman sekelas saya. Saya harus berintrospeksi diri dan menahan diri agar saya tidak mengganggu kenyamanan belajar teman sekelas saya. Terima kasih untuk Bu Yanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Wel. Silakan duduk. Iya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, Well, Bu Yanti mendengar pagi-pagi kamu bertengkar dengan Rafli. Apakah itu benar? Iya, Bu, benar itu tadi pagi. Nah, bertengkar yang bagaimana itu? Tadi saya berkata-kata kasar kepada Rafli, Bu, lalu saya membuang bukunya. Loh, kok bisa begitu? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena Rafli mencontek ulangan saya, Bu. Namun nilai Rafli itu malah lebih bagus daripada saya. Itu membuat saya sangat kesal sekali, Bu. Oh, iya. Bu Yanti tahu, Hel, itu Bu Yanti bisa merasakan dan bisa mengerti perasaanmu. Kalau Bu Yanti jadi kamu, pasti juga akan jengkel juga. Tidak rela jawabannya dicontek. Lalu di kelas tadi bagaimana sikap teman-teman dan sikap Bu Nindi, guru biologi itu? Teman-teman dan Bu Nindi kaget, Bu. Bu Nindi langsung menghentikan ulangannya tadi pagi. Nah, coba kamu pikirkan, siapa yang rugi atas sikapmu seperti itu tadi? Yang rugi saya dan teman-teman, Bu. Dan juga Bu Nindi harus repot lagi untuk ulangan lagi. Nah, apakah tindakanmu marah-marah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, Wel? Tidak, Bu, sebenarnya. Nah, menurut kamu keyakinan kelas kita yang mana yang kita langgar? Menghormati sesama teman, Bu. Iya, betul. Dalam salah satu keyakinan kelas kita kan disebutkan kita harus saling menghormati sesama teman. Betul. Menurut kamu seharusnya bagaimana kamu bertindak atas perilaku Rafli tadi? Seharusnya saya menolak baik-baik, Bu, permintaan Rafli tadi. Saya tidak perlu marah dan membuang bukunya. Nah, iya. Sekarang kamu harus bagaimana agar hubunganmu dengan Rafli tetap baik dan agar teman-teman tetap nyaman belajar di kelas. Saya akan meminta maaf kepada Rafli dan teman-teman, Bu. Tapi Rafli juga salah loh, Bu. Iya. Bagus, kamu punya itikat baik untuk minta maaf ke teman-teman. Jangan khawatir, nanti Bu Yanti juga akan memanggil Rafli untuk membicarakan hal ini ya.
Terima kasih Wel, kamu sudah menyadari kesalahanmu. Sekarang kamu mau berjanji untuk belajar lebih sabar lagi? Iya Bu, saya berjanji akan lebih sabar lagi. Terima kasih Wel. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Siang, saya William Widodo dari kelas 11 Saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Bu Yanti tentang sikap saya yang cepat marah dan sangat gusa-gusu. Saya harus lebih banyak belajar untuk bersikap untuk tidak cepat marah dan tidak bersikap gusa-gusu. Terima kasih Bu Yanti telah ajak saya untuk berintrospeksi diri. Selamat siang.